warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, gimana kabarnya? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyikan yel dulu seperti biasa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Satukan tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau tidak ada temannya di samping, bilang ke Ibu kalau dia tuh keterangannya sakit atau izin atau alfa. Oke, Ibu mulai ya. Evo Saputri Pratiwi, Bella Saputri, Zakiana Witariani, Teni Septia, Wahyu Marinder, Zulkarnain. Oke, sepertinya kelas ini muridnya berangkat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPS tema 2, subtema 1 tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Kita mulai ya. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno, pada peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, setelah jatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir dan para golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta menolak usulan golongan muda. Tokoh-tokoh golongan muda menculik dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Mereka menyusun teks proklamasi di rumah Laksmana Tadashi Maeda, orang Jepang yang merasa simpati kepada bangsa Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang merupakan kediaman Soekarno. Selanjutnya dilakukan pidato singkat oleh Soekarno dan pengibaran bendera merah putih oleh Abdul Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Lalu, apa saja makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajahan. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut sebagai de facto, diikuti oleh negara lain
atau disebut de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi apabila tidak ada tokoh-tokoh bangsa yang berani memperjuangkannya. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh bangsa tersebut? Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901. Perannya sebagai menyusun, menandatangani, dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Dr. Randes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau berjasa dalam menyusun dan menandatangani teks proklamasi. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksmana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Keempat, Tadasi Maida. Beliau merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan persiapan proklamasi. Yang kelima, Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juni 1916. Perannya yaitu beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, Ibu Fatmawati. Beliau mempunyai nama Fatimah, yang lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Ibu Fatmawati berperan sangat penting. Beliaulah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketujuh, Sayuti Melik. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar bersama materi IPS.
tema 2, subtema 1 yang membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.